Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan firewall dan juga melakukan praktikum yang memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui cara kerja dari firewall mikrotik dan yang kedua untuk mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Sedangkan untuk skenario percobaannya yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall mikrotik pada software GNS3. Nantinya saya akan membuat sebuah skema jaringan seperti pada gambar ini. Kemudian di skema nanti akan ada dua PC dalam jaringan private yang akan terhubung dengan jaringan public yang menggunakan router firewall mikrotik. Dan jaringan private tersebut menggunakan network 192.168.1.0/24. Sedangkan jaringan publiknya menggunakan network 192.168.137.0/24 juga. Kemudian untuk langkah percobaannya dimulai dengan melakukan sharing interface antara WiFi ke VirtualBox host only adapter atau interface loop are virtual di host operating system. Dan namanya nanti akan sesuai pada tiap PC masing-masing. Dan setelah sharing tersebut berhasil, maka interface pada VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis, yakni 192.168.137.1. Nah, untuk langkahnya sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkannya. Yang pertama, saya akan membuka dulu network connection-nya. Di sini saya akan memilih WiFi dan klik properties-nya. Kemudian saya akan klik sharing dan pada allow other network ini saya klik atau saya centang. Kemudian untuk home-nya ini saya memilih virtual host only network. Setelah itu, kita beralih pada VirtualBox host only network. Di sini langkahnya bersama, pilih properties juga. Tetapi pada ini di sini saya akan memilih Internet Protocol version 4 TCP IP-nya. Kemudian saya klik properties. Nah, di sini sudah muncul untuk IP-nya secara otomatis dan sama ya, 192.168.137.1. Oke, kemudian saya kembalikan. Setelah langkah ini berhasil, maka akan berlanjut untuk membuat skema jaringannya pada software GNS3 yang terdiri dari satu buah cloud yang akan menghubungkan internet atau host operating system sebagai penghubung ke internetnya. Kemudian ada Ethernet switch yang akan pada public dan juga private masing-masing ada satu. Kemudian ada router yang menghubungkan pada ini ya, public dan juga private. Di sini ada router. Dan yang terakhir ada dua buah PC WinXP. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah skemanya. Kemudian kita akan mengecek internet configuration pada router. Di sini sudah saya add untuk mengeceknya di sini. Kemudian kalau belum ada, kita bisa add VirtualBox host only network-nya. Oke, langkah selanjutnya. Setelah kita memastikan semuanya sudah lengkap, maka kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu configure router dari Winbox PC1 dengan membuat IP DHCP client di Ether 1 dan pastikan sudah mendapat IP 192.168.137xx sekian. Nah, antara 2 sampai 254. Maksudnya itu XX-nya itu ya ini 2 sampai 254 tadi. Kemudian kita run lagi.
Hal ini kita lakukan setelah kita memastikan bahwa hubungan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox Host only adapternya sudah bisa atau sudah terkoneksi. Kemudian kita buka PC 1 dan juga PC 2 untuk mengakses Mikrotik. Oke. Nah, setelah itu tambahkan IP address di interface Ether2 dengan IP 192.168.1.254. Oke, kita buka dulu Mikrotiknya. Nah, di sini kita akan klik dulu terkoneksi atau belum. Nah, di situ sudah muncul untuk Ether 1 dan juga Ether 2-nya. Kita cek IP-nya, IP client. Nah, di Ether 1 tadi, apakah sudah cocok? Oke, sudah cocok ya, 192.168.1.7.1 sekian. Kemudian kita add lagi untuk menambahkan itu tadi langkah-langkah untuk meng-add-nya, karena ini sudah saya add sebelumnya. Oke, kita berlanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu di Ether 2 dengan IP-nya 192.168.1.254. Oke, kita kembali lagi di Mikrotiknya untuk menambahkan pada Ether 2. Nah, itu langkah-langkahnya. Oke, ini merupakan Ether milik IP address milik Ether 2. Oke, sudah cocok. Di sini saya bertindak untuk memastikan kembali terhadap IP address-nya. Kemudian kita akan setting agar IP pada DNS-nya atau router itu menjadi DS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Kita buka DNS settings dulu, kemudian kita klik allow remote request-nya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian kita akan meng-create NAT dengan cara chain srcnat atau untuk menghasilkan out interface Ether 1 melalui menu sebagai berikut. Nah, pada gambar di bawah ini sudah dijelaskan dan saya akan mempraktekannya lagi ya. Pertama kita buka dulu pada firewall, kemudian kita klik NAT dan kita add kan. Nah, di situ tunggu sebentar. Kita add. Kemudian untuk chain-nya sendiri itu kita ketikkan srcnat. Dan juga untuk auto interface-nya Ether 1. Dan pada action kita setting masquerade seperti yang ada pada
gambar pada skenario praktikum tadi. Oke, setelah itu kita close dan kita beralih ke langkah ketujuh untuk men-setting IP address pada PC1 dan PC2. Nah, ini adalah setting IP address-nya sebagai berikut. Baik di PC1 maupun di PC2 memiliki gateway itu sama ya, gateway-nya sama, hanya yang membedakan pada IP address. Oke, kemudian kita minimize dulu untuk beralih. Sebelumnya kita harus setting dulu ya untuk LAN-nya. Seperti contoh yang pertama tadi untuk TCP IP-nya itu. Nah, ini untuk mengecek setting IP address pada PC1 tadi. Tadi kan di skenario sudah ada ya, dan ini sudah cocok. Dan untuk defaultnya juga sudah terisi secara otomatis. Oke. Lalu kemudian saya beralih ke milik PC2 untuk memastikan juga dengan langkah yang sama juga. Nah, di situ sudah tertera IP-nya 192.168.1.2 dan untuk subnet mask dan gateway-nya juga sudah terisi secara otomatis. Dan yang penting semuanya ini sudah cocok dan sesuai seperti yang ada pada skenario praktikumnya. Kita akan beralih ke skenario pengujian. Nah, yang pertama itu persiapan pengujiannya dengan memastikan PC1 dan PC2 itu bisa untuk berinternetan. Caranya, kita buka dulu PC1. Nah, cara untuk memastikannya itu kita bisa mengecek pada Mozilla Firefox. Nantinya di sini akan kita lihat saat kita menguji nanti Google-nya itu akan merespon seperti apa. Dan jika kita melakukan perintah ini atau kita melakukan langkah ini, Google-nya akan bereaksi apa. Nah, itu akan terlihat pada skenario pengujian di Google ini. Oke, kita ketikkan Google dulu. Oke. Begitupun untuk PC2 juga sama. Maaf apabila suara saya agak pelan karena agak sedikit serak. Oke. Berikutnya, setelah kita membuka Google di kedua PC, untuk memastikan PC1 dan PC2 bisa terkoneksi atau tersambung, kita akan melakukan ping ke router. Oke, sebelum itu kita buka dulu command prompt pada PC1 dulu ya. Nah, di sini saya akan ping ke PC milik PC2 dengan IP address 192.168.1.254. Kita tunggu. Oke, sudah bisa mengeping atau tersambung. Kemudian begitu untuk command prompt di PC2.
kita lakukan ping ke PC1 1.254. Oke, kita enter. Oke, juga sudah tersambung. Nah, setelah keduanya tersambung, maka kita akan beralih ke yang ketiga, yaitu memastikan PC host atau laptop yang mewakili pabrik bisa masuk ke router dengan IP Winbox. Oke, kita buka dulu pada mikrotiknya. Nah, di sini kita akan cari ya pada itu untuk menstarting Winbox-nya. Oke, di sini sudah muncul pada Ether 1, begitupun untuk Ether 2 juga sama. Kemudian untuk pengujian firewall-nya, buatlah firewall filter agar PC 2 tidak dapat berinternet. Kita buat dulu, kita beralih ke pada ini dulu ya, mikrotik, pengaturan firewall. Nah, di sini kita lakukan perintah sebagai berikut. Dan untuk addressnya 192.168.1.2 karena targetnya itu PC2 forward PC2 dan actionnya seperti itu. Action drop, jangan lupa, karena itu akan berpengaruh pada PC2 nanti dan dibuktikan pada Google. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, jika di awal dia tadi kan baik di PC1 dan PC2 bisa mengakses Google, apakah setelah saya melakukan perintah forward atau pengujian di firewall-nya, PC2 itu masih tetap bisa nggak sih mengakses Google? Jangan lupa pada PC1 ini kita centang. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke Google dari PC2. Coba kita akan search Google. Nah, di situ menampilkan bahwa terus connecting atau terus mencari dan tidak bisa mengakses atau tidak bisa berinternetan lah secara gampangnya. Setelah itu kita lakukan yang kedua dengan membuat firewall filter agar PC1 tidak dapat mengeping ke routernya. Oke, kita beralih ke PC1 lagi ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan centang pada perintah yang kedua dengan perintah drop juga. Nah, tapi untuk chainnya beda. Dan untuk si address-nya juga beda karena targetnya itu PC yang ke-1. Nah, itu juga isi MP. Perlu diperhatikan di sini. Dan untuk actionnya tetap sama, yaitu drop. Oke, kemudian kita centang untuk perintah yang kedua. Yang di situ satu, tapi kalau di praktikum pengujian firewall-nya yang kedua. Kemudian kita buka command prompt untuk melakukan ping pada PC yang ke-1. IP address-nya 192.168.1.254. Nah, bisa dilihat pasti akan request timeout karena kita sudah men-setting dengan action drop ya filenya. Oke, yang terakhir kita akan membuat firewall filter
agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox-nya. Kita perhatikan di yang terakhir, di perintah yang terakhir itu untuk pengujian firewall-nya. Nah, jangan lupa tetap perhatikan general di chain juga untuk itu sampai password-nya, terus juga interface-nya pada Ether 1. Kita centang juga seperti langkah sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan checking dengan pada mikrotik. Nah, di mikrotik ini, nah setelah itu kita pilih ya yang itu tadi tersatu. Kita connecting coba. Nah, di sini masih belum ada apa-apa, belum ada respon. Nah, maka dari itu ia tidak bisa masuk lewat IP Winbox dan membuktikan bahwa pada pengujian firewall yang terakhir itu sudah bisa. Apabila kita uncheck ya, kita tidak checklist, maka bisa kita lihat lagi di sini pasti dia akan melakukan respon atau memberikan respon. Nah di situ bisa kan muncul ada ether 1 dan juga ada ether yang kedua. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.